Beri salam, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pagi Pak. Pak. Pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, silakan yang belum buka Halo kamera. Pak MD. Ya, nah, Aku kameranya lagi rusak, aku udah izin sama Bu RM tadi. Kalista ya. Oke, Kalista. Ya, yuk Paul dan Michael. Saya absen dulu ya. Kayaknya ada yang izin ya, atau ada yang tidak masuk. Ada Pak. Aaron sama Rivaldo Pak, vaksinasi Pak. Aaron sama Rivaldo, Rivaldo kenapa? vaksinasi. Oke, vaksin ya. Baik. Oke, Paul dan Michael, gimana? Open kamera, please. Ya, saya tunggu ya. Lalu anak-anak, hari ini saya rencana seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan coba masuk ke latihan soal. Tapi saya pengen mengecek dulu apakah instruksi Pak MB kemarin sudah dijalankan ya. Saya mau cek langsung dulu di sini. Gimana dengan Paul dan Michael? Apakah orangnya ada atau gimana? Belum buka kamera? Oke, saya coba. Maaf, Pak. Saya baru dari toilet. Ya, oke. Saya coba lihat ya, siapa yang sudah Recording menyimak in progress. videonya. Oke. Ini dia. Ya, Seon dan Michael yang ini. Ya, yang lainnya semua oke. Michael kenapa? Sean, nah Sean terutama nih. Malah cuma dilihat doang sebentar. 11 menit doang. Oh, 11 menit yang lalu. Michael kemarin. Sean, saya mau nanya dulu. Mana nih? Where is Sean? Ya, Pak. Kenapa, nak? Kamu nggak nonton kenapa? Saya lupa kemarin, Pak. Uh, Lain kali diusahakan ya, jangan ini ya, jangan abai Iya, ya, maaf, nak Pak. ya. Iya, Pak. Oke. Lalu Michael kenapa ini baru nggak sampai tuntas? Eh, s- saya nggak tuntas karena saya disuruh makan terus saya nggak lanjutin videonya, Pak. Ya, ya, ya. Oke, di awal-awal saya berusaha memahami karena mungkin ini tidak terbiasa, tetapi saya berharap bahwa ke depan ya tentu dalam kondisi seperti ini Pak MB berusaha untuk mendesain pembelajaran supaya bermanfaat juga gitu ya. Karena saya juga nggak mau seolah-olah ya sudah kamu apa adanya, eh, apa namanya, yang penting nilainya gampang, bagus. Nah, lalu dalam kondisi seperti ini, dan saya nggak menuduh ya, tapi maksud saya eh, kalau arahan seperti ini kalian tidak bisa ikuti, nah orang berpikir macam-macam. Ya, pertama mungkin memang kamu nggak niat belajar gitu ya. Nah, tentu kan itu tidak ya kita sih tidak berharap seperti itu. Ya, anak-anak ya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, upaya ini paling tidak kalian apresiasi bahwa oh ya guru saya udah berusaha untuk membantu ya. Kalau tidak bisa masuk ternyata sempat-sempat ini membuat video dan tentu itu kan sebuah upaya yang bisa membuat kalian menjadi
mungkin lebih baik atau lebih mengerti dan sebagainya. Lalu video itu juga bisa kalian putar ulang manakala diperlukan lagi ya. Baik anak-anak, hari ini saya akan lanjut dengan asumsi bahwa berarti paling tidak dalam teori-teori yang ada sudah Pak M jelaskan dalam video sebelumnya kalian sudah paham, tapi nanti mungkin saya akan coba jelaskan atau perdalam lagi manakala saya anggap itu perlu diperjelas. Nah, ini adalah soal yang kemarin sudah saya bagikan juga ya. Tolong dilihat lagi kalau kelewat, tapi rasanya sih sudah semua ke kelas saya bagikan. Dan sudah ada beberapa soal yang sudah saya bahas terkait dengan video pertama. Teori pada video pertama. Sorry. Ya, nah. Sorry. Ya, berikutnya saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Kita ke nomor 2 sekarang. Kita ke nomor 2. Mudah-mudahan di sana kelihatan jelas ya. Bisa kelihatan ya. Saya bacakan sambil saya coba jelaskan. Sebuah pegas normal panjang awal itu 30 cm. Kalau di ujung pegas digantung beban 400 gram. 400 gram ini kalau dijadiin kilogram 0,4 kilogram ya. Itu kadang-kadang diperlukan tergantung opsi yang ada di sini dalam satuan joule, berarti ini memang harus dalam satuan kilogram. Jadi ada istilah MKS itu meter kilogram sekon, lalu ada CGS. Ini semua satuan internasional ya, sentimeter gram sekon. Nah, cuma karena kalau joule itu satuan yang cocok dengan MKS, jadi mau tidak mau 400 gram ini kita rubah menjadi satuan kilogram. Nah, panjang pegas menjadi 34 cm. Berarti di sini udah kelihatan bahwa delta X-nya itu 4 cm. Nanti kita rubah juga menjadi sekian meter. Jika pada ujung pegas digantung beban 500 gram, berarti ini 0,5 kg, maka energi potensialnya menjadi sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi mungkin supaya sedikit ini saya coba buat visualisasi. Di sini kalau ini 4 Newton, ya ini pertambahan panjangnya delta X-nya itu sama dengan 4 cm. Nah, kalau misalnya pegas itu ditambahin beban yang lebih berat, berarti mungkin dia agak ke bawah. 0,5 kg berarti ini menjadi gayanya menjadi 5 Newton. Maka delta X-nya sih ada di sini, tapi yang justru yang ditanya bukan delta X-nya. Tapi di sini energi potensialnya berapa? Nah, energi potensial itu kemarin kan kita sudah belajar ya. Ini ada parabot. Ya, energi potensial di kondisi yang terakhir ini berarti kan sama dengan 1/2 K delta X2 kuadrat. Jadi kita sebenarnya butuh X2, delta X2. Lalu butuh K. Nah, data yang ada kayaknya belum ada ya. Ya kan? Nah, ini hanya ada massa 1, massa 2 atau gaya 1, gaya 2. Lalu delta X 4 cm. Nah, mungkin udah mulai mikir nih. Dari sini sebenarnya kita bisa memperoleh nilai K, yaitu dari F, dari hukum Newton, hukum Hooke ya. K dikali dengan delta X1. Jadi ini diganti 4, K-nya itu nanti dapat dari situ, dan ini menjadi 4 cm berarti 0,04. Nah, ini dari sini dapat K. K-nya berarti berapa tuh? 100 ya. K-nya 100. Newton per meter. Nah, ini K-nya sudah dapat. Sekarang delta X2-nya. Delta X2-nya mau tidak mau diperoleh dari sini. Yaitu dari hukum Hooke juga. F sama dengan K dikali dengan delta X2. Ini F2. Nah, F2-nya berapa? 5. K-nya tadi udah 100. Lalu nanti dapat dari sini delta X2. Nah, dari sini dapat delta X2. Ini sudah MKS semua ya. Sama dengan 5/100. Nah, dengan demikian kita udah bisa dapatkan EP-nya itu sama dengan 1/2 dikali dengan K-nya itu 100.
dikali dengan delta X2-nya di kuadrat, itu berarti 25 per 100 kuadrat. Nah, 100-nya bisa dicoret, dan ini udah bisa dapat setengah kali 25 itu 12,5 dibagi 100, dapatlah sesuai dengan kunci di situ ya, 0,125 Joule. Nah, itu. Ya, biasanya sih sampai bagian paling terakhir ini saya nggak lanjutkan, tapi sudah ya begitulah. Kadang iya, kadang enggak. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Tidak ya, masih sederhana kok ya, masih simple, dan saya berharap ya nanti tinggal apa namanya, dimodifikasi lagi, dikembangkan lagi soalnya. Mungkin ini bisa dikategorikan soal bolehlah high order thinking ya. Kenapa? Karena sudah harus memanfaatkan beberapa konsep ya. Di sini ada konsep energi, ada konsep hukum Hooke, dan beberapa gitu ya. Oke. So, saya bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Mungkin nanti ini saya mudah-mudahan ini saya coba rekam. Mudah-mudahan nanti rekamannya, tapi kadang-kadang kalau saya rekam layarnya kehalang sama gambar Pak MB di situ ya pada ini. Tapi saya mencoba mengecilin badan saya supaya tidak terlalu menutupi. Oke, saya pindah ke nomor ketiga sekarang. Sebuah pegas memiliki konstanta 50 Newton per meter digantungkan pada langit-langit sebuah lift. Nah, ini fokus perhatikannya karena nggak biasa soalnya ya. Ya, pada ujung pegas digantungkan sebuah beban bermasa 0,2 kg. Nah, saya coba gambarkan dulu. Jadi katakanlah di sini ada langit-langit lift, lalu digantung sebuah pegas, kemudian ada sebuah beban yang udah diketahui ini masanya 0,2 kg. Jadi ini pasti ada gaya ke bawah, gaya berat, yaitu kalau kita ambil G-nya 10 berarti ini 2 Newton, kan gitu ya. Nah, lalu ini berada di dalam lift, ya anggap aja ini liftnya gitu ya. Nah, gitu. Lalu katanya, pertanyaannya tentukanlah pertambahan panjang pegas, berarti ini delta X, saat lift sedang bergerak dengan percepatan. Nah, kamu perhatikan percepatan. Jadi percepatan ke atas hanya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ini soal ini saya bisa variasi, mungkin percepatannya ke bawah atau percepatannya konstan, percepatannya 0 ya, ke atas atau ke bawah. Tapi bagaimanapun dibuat soalnya, ketika kamu paham ya konsep dasarnya, maka soal itu menjadi mudah gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba lihat ya. Kita coba lihat dulu, saya akan coba gambarkan gaya-gaya yang ada di benda ini. Di video Pak MB kemarin sudah Pak MB juga jelaskan ya. Kalau pegas ini kita gantungi beban, maka kan ceritanya pegasnya itu ditarik ke bawah kan gitu. Lalu pegasnya bereaksi, memberikan gaya reaksi arahnya ke atas. Jadi kalau saya suruh gambar gaya pegasnya yang mana, maka saya gambar ke atas ini. Ini F pegas. Lalu satu hal yang harus kalian pahami, itu si pegasnya itu mengerjakan gaya pada benda, sehingga saya coba agak detail sedikit menunjukkan gaya itu bekerja pada benda. Jadi saya coba gambar di benda di sini. Ya, agak di luar supaya kelihatan ya. Nah, udah itu. Ya. Nah, lalu kita akan membicarakan sebenarnya benda ini yang kita mau bicarakan. Di mana benda ini sekarang kita bisa klaim ada gaya pegas yang bekerja ke atas, lalu ada gaya berat ke bawah. Gitu. Nah, berikutnya baru kita hubungkan dengan hukum Newton yang kalian sudah pelajari di kelas 10. Jadi ini menjadi penting ya, bahwa ternyata pelajaran kelas 10 ya akan kita pakai juga di kelas 11. Sehingga menjadi penting untuk tidak hanya sekedar menghafal, karena daya tahan menghafal itu mungkin hanya beberapa bulan, habis itu hilang. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kalau lift itu bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, sejujurnya si benda ini juga mengalami percepatan yang sama. Ya, percepatan yang sama.
Kalau kita berada di dalam sini, ada orang berada di sini, mungkin dia akan mengamati, oh benda ini cuma diam. Tapi kalau kita ada di luar sana, di luar lift, lalu mungkin ada transparan begitu, akan melihat bahwa oh liftnya bergerak ke atas, bendanya juga bergerak ke atas, orangnya juga bergerak ke atas. Ya, dan berarti percepatan ini sama dengan ini. Nah, dari sana kita baru terapkan hukum sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton 2. Nah, sigma F-nya yang mana? Nah, kita lihat karena ini bergerak ke atas, kita asumsikan gaya pegas ini itu lebih besar dibandingkan dengan gaya mg. Jadi saya tuliskan F P dikurangi dengan mg sama dengan M kali A. Nah, kalau nanti soalnya dibalik, ya berarti mg lebih besar dari F pegas. Nah, yang kita sedang pelajari tentang elastisitas cuma di sini, yaitu apakah kali delta X. Itu dikurangi mg sama dengan M kali A. Nah, kita coba lihat. A-nya sudah ada 2, masanya ada 0,2 kg. Lalu G-nya nanti kita ganti, ambil aja 10 ya, biar mudah aja sih pertimbangannya cuma itu. Lalu delta X-nya itu yang ditanya. Ya, ini yang ditanya. Lalu K-nya sudah ada. Ya sudah, pasti dapat delta X dari sini sekian. Ya, saya berharap ini sampai di sini ada yang ini apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Maksudnya paham ya. Oke. Nah, lanjutannya saya pikir biarlah kamu yang lanjutkan ya. Saya berharap itu kamu paham. Ya, apa namanya? Kalau nulis juga itu kan sebenarnya bagian dari belajar. Mudah-mudahan dari sini ya kuncinya sudah ada di sini 4,8. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya. Oh ya, mungkin kalau dilihat dari satuannya semua ini dalam satuan MKS, berarti ya nanti kalau dibuat CGS ya tinggal disesuaikan lagi. Baik, saya kasih kesempatan sebentar untuk kalian menyalin. Bisa juga hanya nyalin beberapa sebentar, nanti nanti saya akan coba ulang lagi, saya teruskan, tapi minimal sampai di sini saya udah paham. Nah, dengan demikian kita juga bisa sedikit lebih banyak membahas soal-soal. Oke. Ya, oke. Berikutnya saya lanjut ya. Nah, ini sekarang masih saya bahas yang ini. Ada sebuah pegas ketika ditarik dengan gaya F1. Mungkin saya langsung kondisikan aja, kita gambar ya. Ini kelihatan nggak ya? Atau warna putih. Ketika kita tarik dengan ini anggap aja ini sudah ditarik ya, dengan gaya F1 ya, F1. Panjang kawat menjadi L1. Panjang kawat itu berarti dari sini sampai sini. Ini adalah L1. Berarti di dalamnya sudah ada delta X1 gitu ya. Mungkin di sini ada delta X1. Nah, jadi delta X1 itu adalah L1 dikurangi, mungkin ya kita nggak tahu, nggak dalam soal nggak ada, tapi sebut aja L0 boleh. Ya. Jika pada kawat diberi, oh ini kawat ya, bukan pegas, tapi anggap aja sama ya. Jika pada kawat diberi gaya, jadi kawatnya, tapi udah terlanjur saya buat pegas, jadi nggak apa-apa deh. Ya, jika pada kawat tersebut dikasih gaya F2, maka panjangnya menjadi L2. Jadi ini sekarang jadi L2. Padahal sebenarnya di sini juga ada delta X2, ya, delta X2. Berarti L2-nya ini itu adalah delta X2-nya ini adalah L2 dikurangi L0. Ini L0 di sini. Ya, jadi mungkin sampai sini ya. Delta X2-nya. Nah, gitu. Oke. Sebenarnya udah itu aja. Nah, lalu berikutnya apa? Ya, kita tinggal terapkan hukum Hooke di sini. F sama dengan K1 kali delta X1. Ini F1 berarti. Dan lalu di sini F2 sama dengan K2 kali delta X2. Nah,
Lalu bagaimana memikirkan ini supaya nyambung dengan pilihan yang ada? Di pilihan yang ada itu hanya ada F1, F2, L1, L2. Cuma itu doang. Delta X1 nggak ada, delta X2 nggak ada. Nah, tapi ingat delta X1 di sini ya. Delta X1 itu tidak lain adalah L1 dikurangi L0 tadi ya. Lalu delta X2 tidak lain adalah L2 dikurangi L0. Nah, L0-nya nggak ada. Ya, nggak masalah. Pokoknya coba aja ya. Mencoba itu jauh lebih baik daripada cuma bingung. Nah, ini tinggal F1 sama dengan K1 dikali dengan L1 dikurangi L0. Lalu F2 sama dengan K2 dikali dengan L2 dikurangi L0. Nah, ini dua persamaan ini, mungkin saya akan berhenti sampai sini ya. Ini dua persamaan ini, kamu harus utak-atik, tapi L0-nya nggak boleh ada. Ya kan? Berarti ini disubstitusi ke sini atau eliminasi, terserah kamu. Nah, pasti dari sini akan ada hubungan antara F1, F2, K1, K2, dan L1 dan L2. Dan sehingga dari sini kamu bisa dapatkan mana yang benar. Ya, di sini sih sudah diberikan tanda opsi yang benar itu A, tapi bisa saja keliru. Kelihatannya waktu itu ada perubahan. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa Raymond? Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan coba menggunakan yang semacam kalian yang akan mengerjakan. Saya kasih ya mungkin kayak kuis lah atau apapun gitu namanya ya, di mana kamu yang harus melatih kemampuan untuk mengerjakan soal dalam waktu yang ditentukan. Nah, kali ini Pak MB masih lebih banyak yang banyak membahas. Oh ya, jadwal kita ulangan PH sudah keluar, dan dalam bulan Agustus ini kita akan ulangan ada, jadi minggu keberapa ya, saya lupa ya. Nanti akan sampai juga ke kalian. Tapi dalam bulan Agustus ini dua bab ini sudah harus sampai pada pengambilan evaluasi, sudah sampai pada pengambilan nilai. Ya. Jadi saya berharap kamu bisa mengatur. Tadi malam ada yang WA saya, Pak, ini tugas momentum terakhir ya hari ini. Iya. Belum dikerjakan. Nah, itu saya berharap kalian bisa mengatur waktu ya. Baik. Oke, next ya. Nah, ini agak sedikit berbeda nih ya soal ini ya. Mari kita baca. Pegas PQRS. P itu ini, jadi sini ada dua pegas yang disusun seperti ini. Nah, ini kamu harus paham susunan apa namanya. Mungkin yang gambar pertama itu susunan seri, kelihatan banget ya. Tapi bagaimana dengan gambar kedua? Nah, di video itu saya juga sudah jelaskan sebenarnya ya. Tapi nanti mungkin saya akan perdalam lagi di sini. Pegasnya itu identik konstatannya K. Susunan pegas pada gambar A dan gambar B masing-masing dihubungkan dengan beban yang sama juga. Masanya sama-sama M. Jadi ini sama-sama M, ini juga M. Nah, lalu setiap pegas akan mengalami pertambahan panjang. Jadi mungkin kalau saya coba gambarkan, di sini ada delta X. Mungkin sebut aja delta XP. Di sini ada delta X Q. Lalu di sini mungkin ada delta X R. Lalu nanti di sini atau di bawah terserah yang mana aja, delta X S. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan perubahan panjang pegas P dan pegas R. Jadi kalau kita mengacu ke pertanyaan ini, berarti yang ditanyakan itu sebenarnya adalah delta XP, yang ini ya, yang ini, berbanding delta X R itu sama dengan berapa? Nah, ini. Baik, bagaimana mengerjakannya? Kan di sini, nah saya coba tulis dulu di sini ya. Di sini kan berlaku F itu sama dengan K, K-nya kan sama ya, kita sebut aja K, delta X P. Nah, ini yang mau diambil nanti. F-nya berapa? Nah, saya berharap kamu
di dalam video penjelasan itu, karena saya tunjukkan melalui animasi juga, kamu lihat bahwa di sini gaya yang ada di sini, gaya yang ada di sini itu sama dengan gaya berat mg. Ya. Jadi nanti ini kita bisa ganti mg. Mg sama dengan K dikali dengan delta XP, ya gitu. Oke, ini sama dengannya. Nah, sekarang bagaimana dengan delta XR? Nah, kita akan fokus di sini. Nah, cuma agak nyebrang di sana ya. Jadi di sini juga akan berlaku F, ya sebut aja FR ya. Itu sama dengan K dikali dengan delta XR. Nah, tapi FR-nya berapa? Ya. Nah, di kasus ini itu harus kamu tahu. Nah, ini yang saya akan coba jelaskan ulang. Saya akan coba gambar ulang di sini. Anak-anak, kelihatan nggak ya? Saya coba bikin space lagi agak di bawah supaya kelihatan. Anak-anak, salah satu ciri dari susunan paralel itu adalah, saya coba gambar ulang di sini untuk yang umum ya, seperti yang ada di video. Ya, salah satu itu adalah gini, misalnya ini ada dua pegas, selalu saya gantungi dengan beban. Itu. Maka gaya berat beban ini itu akan membuat pegas bereaksi dan membuatnya dia menjadi narik ke atas. Saya gambar agak di luar supaya kelihatan ya. Ini sebut aja gaya pegas 1 di titik kerjanya pada benda ini. Lalu pegas yang kedua juga sama di sini. Saya gambar agak di luar supaya kelihatan. Gaya pegas 2. Nah, kamu lihat dua gaya ini itu bekerja di tempat yang sama, yaitu sama-sama di benda. Begitu. Ya, dan ini sebenarnya terjadi di sini. Ya, kalau saya gambar di sini, ketika ini pegas yang atas itu ditarik oleh, karena berat beban ini, maka si pegasnya ya ditarik ya. Kalau ditarik ke bawah berarti si pegasnya akan narik ke atas atau akan nahan. Nah, ini F pegas. Tapi di satu sisi pegas yang bawah itu tertekan. Ini tertekan. Nah, pegas yang bawah tentu melawan. Kalau ditekan ke bawah, dia akan melawan ke atas gitu. Sehingga mungkin saya coba gambar di sini. Nah, ini adalah gaya pegas 2. Nah, ini kan mirip. Jadi ini makanya disebut susunan paralel. Gitu. Ya. Nah, beda dengan misalnya seri ya. Jadi supaya lengkap aja ya. Sekalian ini supaya lengkap. Kalau seri gimana sih? Apa bedanya dengan kalau paralel? Nah, Pak MB coba tunjukkan di sini. Ini si benda itu narik, atau karena diikat di ujung bawah, ya dia narik di sini, dan pegas 2 ini, anggap aja yang bawah pegas 2, itu narik atau bereaksi membuat gaya ke atas. Gitu ya. Jadi ini berat, lalu ini adalah F pegas 2. Nah, lalu bagaimana dengan gaya pegas 1? Di sini juga ada gaya. Tapi dia tidak bekerja di benda bawah. Dia bekerjanya di sini. Kenapa dia tidak bekerja di bawah sini? Karena ya pegas 1 itu tidak hubung langsung. Gitu. Walaupun memang ada pengaruhnya, tapi dia tidak bisa dikatakan dia bekerja di sini. Nah, ini ciri dari susunan seri. Gitu ya. Kalau paralel pasti bekerja di tempat yang sama. Oke. Balik ke penyelesaian soal kita. Jadi ini hanya tambahan untuk memperdalam. Sekarang kita akan coba lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah dapat sebuah persamaan di sini. Lalu bagaimana dengan yang di sini? Saya akan ambil yang ini dari sini nih. Ya, coba saya tambahin lagi tempatnya. Ya. Jadi F tadi ya. F apa itu namanya? Ini kalau saya tuliskan di sini, F sama dengan F itu ini. F itu sama dengan F pegas 1 berarti FR ditambah dengan FS.
gitu ya. Dan F ini sama dengan mg. Dari mana kan tadi beratnya mg? Ya, jadi ini saya ganti mg. Lalu FR ini saya ganti dengan K dikali dengan delta XR. Ini yang sebenarnya ditanya. Lalu FS-nya ini saya akan ganti dengan K dikali dengan delta XS. Tapi ingat pertambahan panjang di mana tadi? Ya di sini ya. Oh, di sini nih. Nih. Pertambahan panjang delta XR dengan delta XS itu sama. Ya kan kalau ini turun 1 cm kan ini juga tertekan 1 cm. Berarti saya anggap aja sama dengan menggunakan simbol R. Nah, maka saya akan dapatkan mg sama dengan 2 kali delta XR. Nah, ini saya udah dapatkan persamaan yang kita perlukan. Jadi mg sama dengan 2K kali delta XR. Lalu tadi ada mg sama dengan K kali delta XP. Ya, dari mana yang tadi nih? Yang tadi di atas ini. Nah, ini tinggal dibandingkan, dibagi boleh terserah gitu. Dan dari sana kamu bisa dapatkan perbandingan delta delta X P kayaknya ya, dibagi dengan delta XR sama dengan berapa. Nah, saya tidak akan selesaikan, saya berharap pasti kamu bisa sampai di situ. Ya. Oke, silakan ditanya kalau ada yang nggak jelas. Atau ada yang, Pak, saya punya cara lain, ya boleh aja. Ya, jadi kita saling berbagi, mengisi. Kalau kamu ada yang cara yang lain, ya sangat bagus ya. Yang penting secara logika penjelasan itu bisa diterima, no problem. Ya. Oke, anak-anak bagaimana? Saya lihat lagi. Apakah how about you? You understand? Paham? Oke, thank you. Sudah nganggu-nganggu ya. Baik, saya coba lanjut ya. Nanti kamu bisa lanjutkan sendiri kalau memang ini. Yang penting sampai di sini kamu paham dulu. Lalu mungkin ini saya coba lompati ya. Nanti kalau masih ada waktu kita balik lagi. Coba yang ini ya. Yang ini sih sederhana, simple ya. Ini soal tidak susah. Gambar berikut ini adalah grafik energi potensial. Dan ini udah pernah saya jelaskan di dalam video yang kemarin saya bagikan. Menunjukkan energi yang tersimpan dalam pegas ketika ditarik sejauh 50 cm. Jadi di sini ada gambarnya memperlihatkan ini adalah delta X gitu ya. Nah, lalu di sini ada energi. Ini energi. 100 Joule. Berdasarkan informasi tersebut maka konstanta pegas adalah ini sebenarnya kalau di level soal itu level low ya. Kenapa Pak MB ngomong seperti ini? Karena sebentar lagi beberapa dari kalian akan mengikuti asesmen nasional dan ingat asesmen nasional itu rata-rata kebanyakan akan ngomongin atau akan ketemu dengan soal-soal high order thinking skill. Mungkin soalnya sederhana, tapi memang butuh penalaran, butuh pemahaman beberapa konsep untuk menyelesaikan. Jadi nggak bisa hanya sekedar ngapalin. Ya, jadi itu menjadi suatu catatan yang penting. Oke, energi potensial ya, EP. Energi potensial itu kan setengah K delta X kuadrat. Ya, setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya sudah ada 50 cm, tinggal satuannya aja yang diperhatikan. Lalu energinya sudah ada 100 Joule. Jadi ini harus dalam satuan meter. Ya sudah, yang kalau ditanya K-nya ya simple banget ya. Cuma hafal rumus, masukkan data lalu dapat K. Jadi ini mungkin level 1 kali ya, atau level 2 dari 6 level soal. Oke, ya. Mungkin ini yang sedikit perlu ini ya, yang soal nomor 8. Ini soal challenge ya. Oke, mari kita coba lihat. Benda masanya 0,5 kg. Ini ada di atas. Mula-mula diam. Dia diam ya. Lalu
Mungkin dilepas lalu meluncur pada bidang miring licin. Ada kata licin. Mungkin lain kali saya akan buat tidak licin. Itu mau dibuat licin, tidak licin, kalau kamu udah paham, gampang ya. Yang membentuk sudut 53 derajat, oke, dengan bidang datar, kemudian benda M menumbuk pegas. Jadi kan bendanya nanti lepas, ya, jarak dari benda M ke ujung pegas itu L, tapi ketika ini nanti menabrak atau menumbuk pegas, maka mungkin pegasnya akan sampai di sini. Dan ini berarti ada, kita nanti sebut sebagai delta X. Ya. Menyebabkan pegas tertekan semaksimum sejauh 10 cm. Jadi kalau udah tertekan sampai sini, bendanya akan berhenti. Ya, bendanya akan berhenti di sini. Ya mungkin nanti habis itu dia terpental lagi ke atas, itu urusan belakangan. Tapi soal kita berhenti di sini minimal sesaat. Ya. Jika konstanta pegas itu 800, maka jarak mula-mula L itu berapa? Ya, simple nak kalau kamu udah tahu konsepnya. Jadi anak-anak, ini sebenarnya akan kita kaitkan dengan konsep energi. Energi kamu udah pelajari di kelas 10. Jadi ketika benda mula-mula di sini, dia sebenarnya, saya akan ambil acuan di sini nak ya. Dia sebenarnya punya ketinggian H yang besarnya dapat kita hubungkan dengan kemiringan dari sini sampai sini. Ini berarti L plus delta X. Lalu di sini ada sudut 53. Berarti mudah-mudahan kamu paham kalau saya langsung L plus delta X kali sinus 53. Nah, gitu. Nah, sinus 53 itu berapa? 4/5 ya. Jadi ini nanti 4/5 L ditambah delta X. Delta X-nya sudah ada, yaitu 10 cm. L-nya yang dicari. Ya. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Lalu balik lagi ke konsepnya. Jadi di sini dia punya energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi. Ya, besarnya berapa itu? MGH. Hanya ini yang tadi. Ya. Nah, lalu energi itu akan dirubah menjadi energi kinetik. Itu sebabnya energi potensialnya berkurang, hanya berkurang dan berubah menjadi gerak. Nah, tetapi ketika menyentuh pegas, maka energi energi gerak tadi itu, dan mungkin masih ada sebagian energi potensial, dirubah menjadi energi potensial pegas. Ya, tadi energi potensial gravitasi, sekarang berubah menjadi energi potensial pegas. Sampai akhirnya berhenti di sini. Nah, di sini kondisinya energi potensial yang ada itu adalah energi potensial pegas. Dan itu besarnya setengah K delta X kuadrat. Nah, bagian yang kita pelajari elastisitas itu cuma di sini. Kalau yang selebihnya itu pelajaran di kelas 10. Ya. Nah, karena di sini sampai di bawah sini itu licin, ya. Kalau licin berarti tidak ada gesekan yang menyebabkan atau istilahnya mengambil energi. Jadi karena ini licin berarti tidak ada energi yang hilang. Maka wajar dong kalau saya katakan, oh kalau begitu energi potensial gravitasi di titik atas itu sama dengan energi potensial pegas. Ya, dia mau apa di sini, pokoknya kan tidak ada energi yang hilang karena licin. Nah, sudah, saya tinggal MG MGH ya, hanya ini 4/5 L tambah delta X itu sama dengan 1/2 K kali delta X kuadrat. Nah, delta X-nya itu sudah ada 10 cm. Ya, kalau itu yang nggak ada, yang nggak diketahui ya nanti mungkin persamaan kuadrat ya. Tapi ini sudah diketahui, jadi ini udah diketahui, K sudah ada, delta X sudah ada, L itu yang ditanya, M sudah ada, dan maka dari sini kamu pasti bisa mencari L-nya itu berapa. Ya, di sini sih kuncinya 90 cm, mudah-mudahan tidak salah. Oke. Sampai situ apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanya? Nah, anak-anak, ini nanti saya bisa modifikasi dengan saya kasih mungkin tidak licin, tapi kasar dengan koefisien gesekan sekian. Nah, saya berharap kamu paham. Kalau misalnya saya modifikasi seperti itu, langkahnya kurang lebih sama. Konsepnya adalah energi yang ada di sini berarti energi potensial gravitasi. Lalu selama bergerak turun,
energi itu berubah menjadi energi kinetik, tapi sebagian diambil oleh gesekan. Jadi ambil itu jadi berubah menjadi energi usaha gesekan. Nah, lalu hilang itu dia, hilang percuma. Mungkin prakteknya menjadi menjadi panas, menjadi ada tergerus. Nah, lalu sisanya akhirnya menjadi energi potensial. Berarti nanti tinggal, kalau itu nanti dimodifikasi ya soalnya ya, tinggal MGH sama dengan itu setengah K delta X kuadrat ditambah dengan W gesekan. Udah, simple. Kalau misalnya nanti soalnya dirubah gitu. Ya, saya akan berhenti sampai situ dan saya coba lihat lagi. So, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, saya kasih kesempatan untuk menyimak. Oke, jelas ya, tidak ada pertanyaan ya, anak-anak. Kalau nggak ada, saya pikir cukup, meskipun mungkin kamu belum selesai, tapi minimal lah, nanti kamu bisa teruskan. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 9. Ya, nomor 9 ini juga tidak terlalu, ini hanya pemahaman aja, tapi kadang-kadang soal itu malah biasanya siswanya malah jadi takut ya, karena nggak bisa ini ngapalin rumus. Sebuah pegas panjangnya L memiliki konstanta K. Jika pegas tersebut dibagi panjangnya ya, ini dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka untuk pegas yang sudah bertambah pendek itu bagaimana modulus elastisnya? Modulus elastis itu berarti E ya, simbolnya ya. Ini adalah E. Dan bagaimana dengan konstantanya? K. Gitu. Rasanya sih kalau kamu perhatikan dari awal penjelasan Pak MB, sifat modulus ini akan berubah manakala melewati batas tertentu ya. Dan itu kalau dikasih gaya tekan atau gaya dorong, gaya tekan atau gaya tarik melebihi batas ini, maka memang E-nya berubah. Tapi kalau selama tidak diapa-apain, berarti E-nya akan tetap. Makanya ini linear. Dan di sini walaupun dipotong-potong, ya E-nya akan tetap. Ya, tapi bagaimana dengan konstanta? Saya berharap kamu masih ingat ya. Konstanta itu hubungannya dengan variabel ini. E kali luas penampang dikali dengan L0. Nah, kalau panjangnya yang tadinya L dibagi menjadi dua bagian, berarti kan ini diubah menjadi setengah L0. Maka tentu pasti K-nya akan berubah. Dan itu akan menjadi naik dua kalinya. Ya, itu. Oke. Tidak terlalu banyak yang perlu dibahas di situ ya. Kemudian saya coba oke, mungkin ini kita coba ya. Nomor 10. Dua pegas dengan konstanta 200 dan 100, K1 dan K2, disusun paralel seperti gambar. Kedua ujung pegas ditarik dengan gaya 30 Newton, sehingga setiap pegas bertambah panjang sebesar X. Pasti ya, jadi ini pasti bertambah panjang sama. Gitu. Yang berbeda itu kalau paralel, seri. Yang berbeda itu kalau seri. Masing-masing pegas akan mengerahkan gaya F1 dan F2 untuk melawan gaya tersebut. Jadi maksudnya di sini ya mungkin ini ada F1, lalu di sini ada F2.
gitu. Tapi yang pasti F1 ditambah dengan kenapa ini? Tambah dengan F2 itu akan sama dengan ini. Karena itu adalah aksi reaksi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk melawan gaya tarik F dengan nilai apa ini? Yang mana ini? Masing-masing pegas akan menggunakan gaya F1 dan F2 untuk melawan gaya tarik F dengan nilai berarti F1 dan F2-nya yang ditanya. Gitu ya. Lalu apa yang harus diketahui dari sini? Yang pasti F1 itu adalah K1 kali delta X1, cuma sama jadi nggak usah ini. Lalu K2 dikali dengan delta X2 itu sama dengan F. Jadi ini kita bisa K1 ditambah dengan K2 dikali dengan delta X sama dengan F. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat informasi tentang delta X. Delta X itu adalah F dibagi dengan K1 tambah K2. Ya, di dalam soal ini semua sudah ada. F-nya kebetulan cuma F aja, K1 dan K2 sudah ada nilainya. Nah, lalu pertanyaannya adalah F1-nya berapa? Ya, berarti kan F1 itu adalah K1 kali delta X1. Nah, delta X1-nya adalah ini. Ya, jadi kalau saya masukkan K1-nya itu 200, lalu delta X1-nya itu adalah F dibagi dengan K1 tambah K2 itu 300. Maka hasilnya adalah 2/3 F. Nah, kalau ini F1 2/3 F, berarti nanti F2-nya pasti 1/3. Itu. Nah, F-nya kayaknya sudah ada ya. F-nya 30 ya, ternyata. Nah, F-nya kalau ini 30 berarti 20. Maka kalau F totalnya ini 30, ini F1 sudah 20, pasti sisanya adalah F2. Jadi jawabannya ini. Ya, saya kasih kesempatan untuk menyimak. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi Pak MB, soalnya Zoom kita bisa dipindahin ke atas sedikit nggak Pak? Soalnya nutupin soal Pak. Iya, ya, oke. Bentar. Oke. Makasih Pak. Ya, oke, nah. Oke ya, saya pikir cukup. Kalaupun kalau kamu belum selesai, paling tidak sampai di sini kamu paham dan nanti bisa dilanjutkan. Sudah ada peringatan 5 menit against ya. Saya coba cari soal yang mungkin lebih soal challenge ya. Ini kemarin sudah saya bahas. Ini mungkin soal nomor 1 nih ya. Mari kita coba lihat ya. Silakan dibaca. Kalau merasa tertantang, boleh langsung kerjakan. Ya. Ada sebuah balok masanya 990 gram. Mungkin nanti kita rubah menjadi kilogram ya.
dibagi 1000. Terikat pada pegas. Nah, kalau dilihat di sini cuma agak ini ya, nggak terlalu jelas karena backgroundnya saya ganti gelap jadi malah nggak kelihatan. Ini bendanya. Lalu terikat pada pegas. Peluru masanya 10. Nah, ini peluru nih kecil di sini ya. Ini peluru. Masanya 10 gram, mengenai balok kecepatannya 150. Jadi tepat sebelum mengenai balok, kecepatan peluru itu dari sana memang konstan 150 meter per sekon, sehingga peluru bersarang. Nah, kata bersarang itu berarti dia menjadi satu di dalam balok, dan balok tertekan, pegas tertekan 10 cm. Jadi akibat didorong oleh peluru, akhirnya si pegasnya itu tertekan sebesar 10 cm. Itu. Nah, lalu pertanyaannya hanya disuruh mencari konstanta pegasnya berapa. Ya, silahkan kalau mau mulai memikirkan ini caranya gimana gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini gabungan dengan energi dan momentum. Ya. Sekali lagi yang kita pelajari elastisitas di sini hanya K kali delta X itu adalah F pegas. Begitu. Itu doang. Selebihnya hubungannya dengan momentum. Ya, kalian sudah belajar momentum, energi juga di kelas 10 sudah belajar. Nah, lalu tahapannya gimana? Mungkin kalau saya perhatikan di sini bisa dibuat begini. Di sini kan sistemnya itu peluru, benda gitu ya, peluru dan benda sama pegasnya. Pada kondisi awal hanya peluru yang bergerak, berarti dia punya energi. Energi apa? Energi kinetik. Jadi energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. V-nya itu 150. Ya. Nah, lalu peluru itu akan menabrak atau masuk ke dalam balok ini, dan akhirnya balok bergerak ke sana sampai tertekan dan berhenti di sini. Jadi dia akan berhenti di sini ya, sehingga ada delta X sebesar 10 cm. Nah, di sini berarti kondisi akhir namanya ya. Kondisi awal itu di atas, kondisi akhir di sini. Di sini terjadi energi apa? Energi potensial pegas. Kenapa? Karena pegasnya tertekan maksimal dan sudah berhenti. Berarti pure semua berubah menjadi energi potensial pegas. Energi potensial pegasnya berapa? Setengah K delta X kuadrat. Ya, delta X-nya sudah ada 10 cm, K-nya itu yang ditanya. Nah, apakah ini kita samain? Kita perhatikan di proses di antaranya. Ternyata benda itu, peluru itu masuk ke dalam masuk ke dalam balok, dan akhirnya istilahnya menerobos balok, dan akhirnya dia diam. Nah, ini terkait dengan pelajaran tumbukan, di mana tumbukan itu ada koefisien tumbukan yang sama dengan 0, ada yang sama dengan 1, tapi ada juga yang kurang dari 1, lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, yang ini dan yang ini itu ada energi yang harus hilang. Kalau yang ini energinya tidak hilang. Nah, hilang kemana ya? Yang itu hilang ke mungkin tadi menggerong ya, menggerong atau merusak balok. Yang pasti ada energi yang hilang. Berarti saya tidak boleh samakan. Maka saya akan konsep ininya karena waktunya mungkin tidak terlalu cukup. Konsepnya adalah energi kinetik itu akan sama dengan energi potensial. Oke, semua sudah ada ya. Ditambah dengan, saya kasih nilai mutlak, energi yang hilang. Nah, energi yang hilang ini kamu harus mampu mencari. Bagaimana caranya? Nah, saya tunjukkan lagi. Ya, caranya adalah energi yang hilang itu adalah delta E, itu adalah energi awal peluru, awal peluru, berarti sama dengan yang pertama tadi di atas, dikurangi dengan energi, apa ini namanya, setelah tumbukan. Agak susah saya ngomong di sini. Jadi mungkin saya buat gini aja dulu, setengah mv peluru awal kuadrat dikurangi setengah ini M ditambah M kali V aksen kuadrat. Nah, ini mungkin agak bingung dari mana gitu ya. Ini karena saya coba berusaha menyelesaikan. Dari mana? Kita akan gunakan hukum kekekalan momentum.
yaitu M peluru kali V peluru itu sama dengan setelah terjadi tabrakan, ini kan menjadi M tambah M dikali dengan V aksen. Nah, V aksennya itu adalah ini. Ambil dari sini. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum. Ya, lalu ini adalah hukum kekekalan energi. Ini hukum kekekalan energi. Gitu. Ya, jadi ini nanti akan masuk ke sini nih. Kan massa peluru, kecepatan peluru sudah ada, massa peluru sudah ada. Jadi pasti dapat yang ini. Ya, agak beda ya, karena di sini sudah melibatkan massa yang besar, massa balok, sementara di sini hanya massa peluru. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Ya, kalau soal matematikanya kamu mau kerjain dari mana aja dulu, terserah kamu, tapi konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulang karena sudah bel ya. Kecepatan energi peluru awal itu akan sama dengan energi potensial pegas akhir, tapi harus dikurangi dengan energi yang hilang selama perjalanan dari awal sampai akhir. Nah, energi yang hilang itu harus diperoleh dari sini. Ya, di mana ini itu diperoleh dari bantuan hukum kekekalan momentum. Ya, saya akan berhenti sampai di situ karena sudah bel, sudah saatnya berhenti, istirahat. Semoga hari ini 2 kali 30 menit itu ada faedahnya, ya, kamu menambah pengetahuan dan tetap semangat ya. Oke. Baik, saya Recording stopped. Ya, minta disiapkan ke ketua kelas. Baik Pak MB, bersiap. Beri salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, anak-anak semua ya.